Sekarang kita lihat ya, ini adalah struktur kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Dari mulai PAUD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan dari kurikulum 2013 kepada kurikulum 2022 ya. Terus sekarang kita lihat ya, ini adalah struktur kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, ini perubahannya teman-teman. Ini untuk jenjang PAUD ya, usia 5-6 tahun ya. Penguatan kegiatan bermain dan kegiatan berbasis buku bacaan anak. Ini ya. Untuk yang waktu kurikulum 2013, yang pertama per minggu waktunya adalah 900 menit tiap minggunya. Lalu di kurikulum baru 2022 perubahannya adalah per minggunya adalah 1050 per menit dalam satu minggu. Terus yang kedua nih, untuk kurikulum 2013 asesmen merujuk pada STPPA. Terus di kurikulum terbaru 2022 ya, asesmen merujuk pada capaian pembelajaran atau CP. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, di kurikulum 2013 asesmen harian perlu dilaporkan. Nah, di kurikulum 2022 asesmen dilaporkan cukup asesmen semester. Terus kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran berbasis tema ya, masih untuk guru sangat erat ini dengan tema-tema. Terus nah, untuk perubahan di sekolah penggerak, pendekatan berbasis pada literasi, buku bacaan anak, dan bahan teks lainnya. Nah, terus yang terakhir, kurikulum 2013, pembelajaran ya, yang dipersepsi sebagai kegiatan drilling ya. Terus perubahannya di kurikulum 2022 ya, pengintegrasian persiapan literasi dan numerisasi ke dalam CP melalui kegiatan bermain dan belajar. Nah, ini adalah perubahan untuk tingkat PAUD. Nah, terus tingkat yang kedua adalah perubahan SD. SD hanya ada dua perubahan di sini untuk secara umum ya. IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini di kurikulum terbaru 2022, IPA dan IPS menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Jadi bergabung teman-teman. Ya, sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Jadi IPA dan IPS itu adanya di SMP. Kalau di SD jadinya gabung jadi satu menjadi IPAS. Terus nih, pendekatan tematik ya. Di kurikulum 2013 itu kan tematik ya, tema 1, tema 2, tema 3 dan seterusnya. Nah, di kurikulum terbaru pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran. Terus tematik juga dimungkinkan dan sebagainya. Merupakan kewenangan satuan pendidikan ya. Jadi ini sudah kembali ke mata pelajaran, tapi kalau memungkinkan untuk tematik ini diperbolehkan. Sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke
pendekatan berbasis mata pelajaran. Gitu ya teman-teman. Terus ada perubahan yang SMP ya. SMP ini kurikulum 2013 informasi sebagai mata pelajaran pilihan, pertimbangan kesediaan guru. Di kurikulum baru berubah informatika sebagai mata pelajaran wajib ya. Dulu mata pelajaran pilihan, sekarang sudah menjadi wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Ini adalah perubahan untuk SMA ya, kelas 10. Di kurikulum 2013, siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA, IPS, dan bahasa dan budaya. Jadi untuk SMA itu udah milih di 2013 itu milih jurusan IPA, IPS atau bahasa dan budaya. Terus nah, di kurikulum baru ini ya, kurikulum 2022 belum ada peminatan siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran. Untuk di kelas 11, siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Jadi 2013 yang kelas 1-nya sudah masuk jurusan, di kurikulum baru belum, masih pertimbangan. Terus yang kedua ya, kurikulum 2013 tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran langsung spesifik dengan fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Tergantung jurusannya langsung. Kalau yang IPA berarti mata pelajaran IPA. Kalau yang IPS berarti IPS. Nah, untuk perubahan di kurikulum baru, mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA fisika, kimia, biologi, 6 jam pelajaran per minggu. IPS sosial, ekonomi, sejarah, geografi 8 jam per minggu. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian ya IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih sistem blok ya dalam perencanaan. Namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Nah, terus yang B sebagai mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri dalam perencanaan dan pembelajaran. Setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Ya, partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan dapat memberi inspirasi terkait topik yang dipilih. Ini perbedaannya teman-teman. Terus, nah yang ini kelanjutan dari kelas 10. Yaitu kelas 11 dan 12. Yang kurikulum 2013, kita lihat dulu ya. Pilihan program peminatan sejak kelas 10. Siswa yang masuk ke dalam program cenderung hanya akan mempelajari disiplin ilmu tersebut. Kesempatan untuk disiplin ilmu yang lain semakin sempit. Terus siswa perlu mengambil keputusan tentang studi di perguruan tinggi sejak lulus SMP, dan kajian menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang merasa salah jurusan. Terjadi stratifikasi program ya, di mana IPA dianggap lebih baik daripada yang lain, dan kesempatan untuk masuk ke berbagai program studi perguruan tinggi lebih besar untuk kelulusan program IPA. Angka siswa masuk perguruan tinggi masih rendah. Nah, dari ini yang sudah terjadi ini melakukan perubahan ya. Kementerian melakukan perubahan untuk di kurikulum baru, yaitu siswa memilih mata pelajaran dari kelompok pilihan. Siswa memilih mata pelajaran dari minimum 2 kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Total jam 40 per minggu. Untuk mapel pilihan 22 jam per minggu. Tuh. Nah, 5 kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan itu ini teman-teman. MIPA ya. MIPA itu matematika, ya fisika, kimia, biologi, informatika. Terus IPS, ekonomi, sosial, geografi, antropologi. Terus bahasa Indonesia,
ya, bahasa dan budaya, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing lainnya. Terus vokasi, karya kreatif, budaya, rekayasa, dan sebagainya. Seni olahraga, khusus untuk sekolah-sekolah yang ditetapkan pemerintah. Terus sekolah membuka minimal 2 kelompok mata pelajaran apabila sumber daya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak diwajibkan ini. Maksudnya seperti itu. Sekolah dapat membuka lebih dari 2 kelompok. Sekolah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan CP mata pelajaran vokasi. Ya, ini diperluas. Boleh bekerja dengan lingkungan. Kalau misalnya itu olahraga, berarti di situ masyarakat ada kegiatan, itu saling berkolaborasi. Terus ini alokasi waktunya ya. Alokasi waktu mata pelajaran SD kelas 1. Ini yang kelas 1 bisa dilihat di sini ya. Pendidikan agama itu per tahun 144. Terus per minggu 4 jam pelajaran. Nah, di sekolah penggerak itu kegiatan reguler per minggu pembulatan itu adalah 3 jam mata pelajaran ya. Kalau ini 1 tahunnya, per tahunnya itu 108. Terus untuk project, yaitu praktek, 20% dari total per tahun, yaitu setahunnya adalah 36 jam dalam 1 tahun ya. Totalnya tetap ketemu sama per tahun, yaitu 144. Untuk PPKN ya. PPKN ini kurikulum 2013 per tahunnya 180. Per minggunya adalah 5 jam. Terus perubahannya adalah menjadi nih, salah 1 tahunnya untuk reguler 144 jam, terus per minggunya 4 jam. Terus untuk projectnya 36%, 36 jam alias 20%. Untuk bahasa Indonesia yang K13 itu 288 jam per tahunnya, per minggunya 8 jam, itu menjadi di kurikulum baru yaitu 2216 per tahunnya, dan per minggunya adalah 6 jam. Matematika awalnya di kurikulum 13 itu 180 per minggu per tahun dan 5 jam per minggu, itu berubah menjadi 144 untuk regulernya per tahun dan 4 jam per minggu dan 36 jam per tahun untuk proyeknya. Terus IPAS. Nah, yang tadi IPAS ini di sini strip teman-teman. Ini ternyata kebijakan. Nah, terus untuk seni musik, seni rupa, seni teater ini per tahunnya awalnya 144 jam dengan 1 minggu 4 jam, itu berubah menjadi untuk reguler yang di kurikulum baru 108 per tahun dan 3 jam per minggu. Untuk proyeknya 30 jam per tahun. PJOK yang kurikulum 13 144 dengan 1 minggunya 4 jam menjadi di kurikulum baru ini per tahun 108 jam, per minggunya 3 jam, dan proyeknya 36 jam per tahun. Muatan lokal, contohnya bahasa daerah, itu per tahunnya 72 tahun, per minggunya 2 jam menjadi sama. Kalau mulok sama. Tidak ada yang berubah di sini. Terus ini alokasi waktu untuk kelas 1, teman-teman. Di sini ada alokasi waktu untuk kelas 2, alokasi waktu untuk kelas 3,
alokasi kelas 4 sampai dengan 6. 4 sampai dengan 6. Ya. Terus biar teman-teman tahu ini dan bisa membaca semuanya. Baik teman-teman nanti dimasukkan di kelas mana, apakah kelas rendah atau tinggi. Teman-teman bisa download ini di link deskripsi ya. Di sini lengkap teman-teman. Nah gitu ya teman-teman. Semoga menambah wawasan kita dan kita semakin berilmu, semakin mempunyai banyak wawasan dan juga bahan untuk menjadi guru yang baik untuk peserta didik kita. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.